Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hamidah, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5B, akan memaparkan penjelasan sekaligus video pendek pembelajaran dengan menggunakan metode Discovery Learning. Pembelajaran penemuan atau discovery learning merupakan pembelajaran berbasis inquiry dan termasuk berbasis konstruktivis. Pembelajaran penemuan dikemukakan oleh Jerome S. Brunner, seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif. Model pembelajaran penyingkapan atau penemuan yang disebut dengan discovery atau inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Adapun langkah kerja model pembelajaran discovery learning adalah 1. Pemberian rangsangan, stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau yang disebut problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data, data collection. Yang keempat, pengolahan data, data processing. Yang kelima, pembuktian, verification. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan atau generalization. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap belajar semua? Sudah. Oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Doa selesai. Kalau Bu Guru bilang kata haji, kira-kira apa yang sangat pikirkan? Coba siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Apa? Ya, pemenuhan rukun Islam yang kelima. Terus? Ada yang mau jawab lagi? Pergi ke Baitullah. Alim tadi pemenuhan rukun Islam yang kelima. Terus pergi ke Baitullah. Yang ketiga, ibadah kepada Allah. Kalau disatukan berarti haji itu pergi ke Baitullah untuk ibadah. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang haji. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya haji adalah pergi ke Baitullah. Terus pemenuhan rukun Islam yang kelima. Berarti dalam kata haji ada pengertian, ada syarat, ada rukun, juga adalah larangan. Setelah ini, untuk mempelajari tentang haji, kita akan diskusi sebanyak 2 kali. Diskusi yang pertama membahas tentang syarat, rukun, dan juga larangan. Kemudian diskusi yang kedua membahas tentang problem yang bisa terjadi saat pemenuhan apa tadi, rukun, syarat, dan larangan. Untuk diskusi yang pertama membahas tentang syarat, rukun, dan larangan. Kita bagi 3 kelompok. Kelompok pertama membahas tentang rukun, kelompok kedua membahas tentang syarat, dan ketiga membahas tentang larangan. Coba didiskusikan, dan setelah kalian menemukan poin-poinnya, dipresentasikan sesuai kelompoknya. Ya, mulai. Bisa dibuka LKS-nya atau HP-nya. Sudah cukup? Oke, sudah. Presentasinya bergilir dari rukun dulu, kemudian syarat, kemudian larangan. Coba kelompok rukun dibacakan hasil diskusinya. Rukun haji adalah syarat wajib yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji. Rukun harus dilaksanakan. Apabila ada salah satu rukun yang tidak dilaksanakan, maka ibadah haji yang dilakukan tidak sah. Rukun haji ada 6, yaitu 1. Ihram, berniat untuk menunaikan
melaksanakan haji. 2. Tawaf berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 3. Sa'i lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. 4. Wukuf di Arafah. 5. Tertib harus urut dari rukun yang pertama sampai dengan rukun yang terakhir. 5 rukun haji. 1. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. 2. Menjadi tamu Allah SWT. Kemudian kelompok syarat, coba dibacakan hasil diskusinya. Syarat haji adalah segala hal yang harus dipenuhi seseorang. Apabila ada syarat yang tidak terpenuhi sebelum pelaksanaan haji, maka bukan kewajiban baginya untuk melaksanakan haji. Syarat-syarat haji. 1. Islam. Selain orang Islam tidak wajib melaksanakan haji. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Merdeka, tidak sedang menjadi budak orang lain. 5. Istiqoah, mampu dalam hal kesehatan untuk melaksanakan haji, juga mampu secara lahir dan batin. Apabila 5 syarat tersebut tidak terpenuhi, maka bukanlah kewajiban haji atas seseorang tersebut. 5 syarat haji. 1. Mendidik untuk ikhlas dan perilaku korban. 2. Menunjukkan disiplin pribadi serta taat pada aturan. Oke, cukup. Kelompok yang terakhir tentang larangan haji. Larangan haji adalah segala hal yang tidak boleh dilakukan saat haji, dan apabila dilanggar maka wajib membayar dam atau denda. Larangan haji. 1. Memotong atau mencabut rambut dari kepala atau badan. 2. Memotong kuku dari tangan atau kaki. 3. Memakai kain yang berjari bagi laki-laki. 4. Memakai penutup kepala. 5. Memakai parfum atau wangi-wangian. 6. Membunuh binatang buruan. 7. Melakukan akad nikah. 8. Bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri. 9. Bertumbuh dengan suami atau istri. Hikmah larangan haji adalah 1. Agar pelaksana haji mengingat bahwa ziarah ke Baitullah sesungguhnya ia menuju kepada Allah SWT, hingga ia melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan dan kemewahan-kemewahannya, meninggalkan simbol-simbol yang membedakannya dengan orang lain, sehingga yang kaya. Diskusi kedua membahas tentang apa? Problem yang sering terjadi dalam rukun, syarat, dan larangan. Berarti diskusi kali ini sama dengan yang tadi. Kelompok rukun berarti membahas problem di saat pemenuhan rukun, kelompok syarat, pemenuhan syarat, dan larangan, pemenuhan larangan. Kelompok rukun, coba dibacakan soal problemnya. Bagaimana hukum haji kalau yang tadi dan tidak pergi ke Arafah? Apakah haji sah atau tidak? Jadi itu nanti dicari jawabannya ya, didiskusikan dengan temannya. Kelompok syarat. Bagaimana hukumnya apabila anak kecil yang belum balik ikut haji orang tuanya? Apakah sah hajinya atau tidak? Kelompok larangan. Bagaimana hukumnya jika melarang haji tanpa rukun? Sekarang didiskusikan jawabannya, nanti dipresentasikan seperti yang tadi ya. Didiskusikan sebentar. Coba. Oke, cukup. Silakan dipresentasikan jawabannya masing-masing. Dari larangan dulu. Barang siapa menyambut rambut atau memotong kuku karena lupa, maka tidak ada dosa baginya dan tidak wajib membayar fidyah. Demikian pula orang yang memakai parfum atau menutup kepala atau memakai pakaian berjahit karena lupa. Sebab Allah tidak akan menuntut demikian itu seperti disebutkan dalam firman-Nya. Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah menjawab doa tersebut seraya berfirman, tidak ada dosa atas pun terhadap apa yang kamu hilaf padanya, tetapi yang ada dosanya adalah apa yang disengaja oleh hatimu. Quran Surat Al-Jab ayat 5. Berarti hukumnya tidak apa-apa. Yang syarat.
Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ia bertemu rombongan di Lombok. Lalu ia bertanya kepada mereka, kelompok siapa? Mereka menjawab, kelompok orang Muslim. Mereka pun bertanya kepada Nabi, siapa kamu? Nabi menjawab, utusan Allah SWT. Lalu seorang perempuan di antara mereka mengangkat anak kecil, menunjukkan kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya, apakah anak ini juga melaksanakan haji? Mereka menjawab iya, dan Nabi menambahi perkataan kepada anak kecil bahwa kamu mendapat pahala. Berdasarkan hadis tersebut, maka ulama kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah mengatakan bahwa haji anak kecil adalah sah, namun hukum haji sunnah. Kelompok yang terakhir, apabila yang bersangkutan sama sekali tidak mengikuti wukuf hingga akhir pelaksanaan wukuf, yaitu akhir malam sebelum fajar hari berikutnya, maka dalam hal ini para ulama sepakat bahwa ia dianggap oleh tanda hajinya dan hajinya tidak sah. Kira-kira dalam pembelajaran kali ini sudah dapat dipahami semua? Problem-problemnya sudah terjawab semua? Oke, sebelum kita tutup, saya beri kesimpulan bahwasanya haji ialah pergi ke Baitullah untuk ibadah dengan memenuhi syarat, rukun, sama larangan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya akan tanyakan pemahaman kalian tentang haji. Coba Mbak Alin, disimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Haji adalah ibadah yang dilakukan di Baitullah Makkah dengan memenuhi syarat, rukun, dan larangan-larangannya. Oke, pembelajaran hari ini telah usai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di hari berikutnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dalam video pembelajaran kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.